Halo semuanya, sebelumnya pernah gak sih berpikir bagaimana sebuah kepercayaan bisa berpadu dengan akar budaya yang begitu dalam? Nah, Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya dan spiritualitas. Ada kisah menarik tentang bagaimana sosok Maria, Bunda Yesus Kristus, berlabuh dan menyatu erat dengan budaya Jawa. Nah, bagaimana Bunda Maria bisa sedemikian rupa berakar di hati masyarakat Jawa? Kita dalami bersama-sama yuk. Kisah kehadiran Maria di Jawa tidak bisa dilepaskan dari sejarah penyebaran agama Katolik oleh bangsa Eropa. Nah, sejak abad ke-16, bangsa Portugis dan Belanda membawa ajaran Katolik, termasuk devosi yang kuat kepada Maria. Tapi, titik balik sesungguhnya terjadi pada akhir abad ke-19, di mana kedatangan seorang pastor Jesuit bernama Romo van Lith. Beliau tidak hanya menyebarkan iman, tetapi juga sangat menghargai dan mengintegrasikan Katolik dengan budaya lokal Jawa. Puncaknya adalah pembaptisan 171 penduduk di Desa Sendang Sono pada tahun 1904. Peristiwa bersejarah ini bukan hanya penanda lahirnya gereja Katolik di antara orang Jawa, tetapi juga sebagai fondasi bagi berkembangnya devosi Maria yang berwajah Jawa. Lantas, apa yang membuat Maria begitu mudah diterima di tanah Jawa? Nah, kuncinya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan nilai-nilai dan figur feminim yang sudah lama dihormati. Masyarakat Jawa sudah mengenal Dewi Sri sebelumnya, atau biasa disebut Dewi Kesuburan dan Kemakmuran, yang secara simbolis punya banyak kemiripan dengan Maria sebagai bunda kehidupan. Nah, keduanya mempresentasikan sifat keibuan, kasih sayang, dan perlindungan. Lebih dari itu, budaya Jawa punya filosofi ibu dan wong tuwa, sebuah penghormatan mendalam terhadap peran ibu sebagai pusat kehidupan, sumber kasih sayang, dan pengayom. Maria sebagai Bunda Yesus dan juga Bunda umat manusia sangat cocok dengan pemahaman ini. Beliau menjadi representasi ideal dari figur ibu yang sempurna, tempat mencurahkan harapan dan memohon restu. Nah, penerimaan Maria di Jawa ini tidak hanya berhenti pada pemahaman filosofi saja, tetapi menjelma dalam praktik keagamaan sehari-hari yang bisa dikatakan unik. Contoh yang paling nyata adalah keberadaan tempat-tempat ziarah Maria, misal dengan adanya Gua Maria Sendang Sono sebagai ikonnya. Nah, di sini ribuan peziarah datang untuk berdoa, melakukan novena, dan merayakan Ekaristi. Praktik-praktik ini seringkali diwarnai sentuhan budaya Jawa seperti penggunaan bunga melati, sesaji sederhana sebagai wujud doa, busana tradisional yang menciptakan pengalaman spiritual mendalam dan akrab. Nah, doa liturgi pun berinkulturasi. Banyak doa Maria seperti doa Maria atau litani diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, diucapkan dengan dialek dan intonasi khas sehingga menciptakan kedekatan emosional yang lebih mendalam. Nah, tak jarang juga aransemen gamelan mengiringi lagu-lagu rohani yang mampu memberikan nuansa kekusyukan yang akrab lagi bagi telinga orang-orang Jawa. Nah, di tingkat personal, Maria sering diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Katolik Jawa. Misalnya, terdapat patung kecil atau gambar Bunda Maria di rumah yang menjadi pusat devosi keluarga, di mana rosario didoakan bersama dalam bahasa Jawa. Nah, Maria di sini bukan hanya sekedar figur teologis, melainkan sosok keibuan yang sangat dekat, tempat mereka mencurahkan harapan dan permohonan, mirip dengan cara mereka menghormati sosok ibu dalam keluarga. Nah, tentu perjalanan akulturasi ini pasti memiliki tantangan. Nah, terkait tentang potensi sikretisme. Nah, di mana devosi Maria bisa tercampur dengan pemujaan figur lokal yang dikhawatirkan dapat mengaburkan kemurnian doktrin. Kritik juga sering datang dari luar, misalnya dari umat muslim yang mungkin salah memahami praktik devosi Maria, atau dari golongan Kristen Protestan yang tidak memiliki devosi serupa.
Namun, di balik semua tantangan itu, fenomena Maria dalam budaya Jawa memberikan wawasan yang berharga. Ini menunjukkan bagaimana agama dan budaya tidak harus berbenturan, melainkan dapat saling memperkaya. Ini adalah bukti nyata pluralisme religius di Indonesia. Nah, sebuah dialog yang menciptakan identitas spiritual yang unik dan mendalam bagi masyarakat Jawa. Maria di Jawa adalah simbol adaptasi, penerimaan, dan harmoni, cermin dari kekayaan budaya Indonesia yang terus berkembang. Nah, kisah Maria di Jawa adalah pengingat kuat bahwa spiritualitas bisa berakar dalam budaya, menembus batas-batas, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sebuah bangsa. Sebuah perjalanan yang patut kita pahami dan dihargai. Bagaimana menurut kalian? Nah, apakah figur lain yang dapat mengalami alkulturasi serupa di Indonesia? Nah, mungkin kalian bisa membagikan pandangan kalian tentang alkulturasi Bunda Maria di daerah-daerah kalian. Oke, terima kasih. Bye-bye.